Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, sehingga kita semua dikumpulkan pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan juga hari ini spesial bagi kami karena alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada kami bisa bertemu dengan tamu mulia. Beliau jauh-jauh dari Batang. Beliau adalah Bapak Ustadz Muhammad Rahman Argo. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan sehat panjang umur, fi ta'atillah, fi ridha, fi khair wa afiyah wa salamah wa haqiqna bittaqwa wal istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Gimana Pak Argo kabarnya Pak Argo? Sehat Pak? Bismillah, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Nggak tahu ada apa ini, ada angin apa dari mana. Saya diundang sama Ustadz, hanya mau diajak sharing-sharing. Tak kayaknya kok tinggi sekali, yang dimuliakan. Sebenarnya saya itu orang rendah. Masya Allah. Tapi alhamdulillah pertemuan ini karena semua itu karena ridho Allah. Semua digerakkan Allah bisa sampai di sini di tempat yang mulia. Insyaallah pertemuan kita itu tadi berkahi. Amin amin. Insyaallah ya. Gimana Ustadz? Gini Pak, saya tuh kenal beliau sama Bapak Muhammad Rahman Argo ini udah lumayan lama. Cuma sempat tidak jumpa juga sudah lama. Nah ini karena kebetulan Allah kumpulkan kita di sini. Saya juga kenal beliau dari dulu sampai sekarang. Saya lihat-lihat beliau itu sangat dekat sama min dzurriyyatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dekat sama cucu-cucunya Nabi. Karena saya pengen tabarukan, tafaulan sama beliau, saya pengen dengar cerita-ceritanya beliau, perjalanan beliau yang mana sampai saat ini beliau masih mengikuti daripada cucu-cucunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin temu juga sama Pak Argo ini di Solo, di Masjid Riyadh Solo. Nah itu beliau nyempatkan waktunya beliau jauh-jauh dari Batang untuk hadir majelis maulid di Masjid Riyadh Solo. Nah itu tentunya kalau secara manusiawi dari Batang ke Solo cuma mau maulid, itu kan maulid kan di kampung-kampungnya kan banyak. Kenapa harus ke Solo? Nah itu karena cinta, panggilan cinta yang mana timbul rasa yang menggebu-gebu. Akhirnya sama Pak Argo berangkat, bismillah, nawaitu ke Solo. Nah itu ketemu sama saya rombongan sama teman-teman, kita ketemu sebentar, Pak Argo ngobrol sama saya, minta lain waktu ketemu. Nah ini sekarang diketemukan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah terus pesan jenengan untuk orang-orang yang meningkatkan mahabbah yang lebih tinggi lagi? Jadi tips-tipsnya itu sederhana sebenarnya. Kalau sudah dikasih sama Allah rasa cinta, mahabbah kepada dzurriyyah Nabi, ya kan? Tanamkan dalam hati kita itu, ya kan? Itu jangan beda-bedakan, ya kan? Di akhir zaman ini, zaman fitnah ini, orang sudah luar biasa kurang ajar sama dzurriyyah Nabi. Sudah berani, dia cinta habaib yang lain tapi membenci habaib yang lain. Ini kurang ajar ini menurut saya. Nah, kamu tuh punya makom apa di hadapan Rasulullah? Sama Rasulullah. Kita ahwal tuh dompleng, hidup di dunia ini dompleng. Ya kan? Kalau tidak ada mereka, min dzurriyyatir Rasul, kiamat sudah ini. Iya. Tidak ada kebaikan di dunia ini. Bumi ya kan? Seisinya milik mereka semua. Milik mereka, kita itu dompleng. Ya kan? Memang sifat
atau perilaku atau auliyah duriyah min duriyatur rasul itu dibikin sama Allah seperti kita. Aliyahnya ada yang alim, ya kan? Ada yang kaya, ada yang miskin. Perilakunya kayak kita, sama. Ya kan? Ada yang ngerokok, ada yang enggak ngerokok, kan nggak gitu? Macam-macam. Ada yang duriyah Nabi itu penyanyi, ada duriyah Nabi itu yang pendakwah, ada yang amar ma'ruf mungkar, ya kan? Ada yang lemah lembut, ya kan? Ya, luar biasa, sama seperti kita. Cuma yang membedakan mereka itu, ya kan, cahaya sebenarnya. Cahaya, masya Allah. Cahaya di dalam tubuhnya itu mengalir. Di dalam tubuhnya ya kan? Itu darah mengalir Rasulullah. Allahumma sholli alaihi. Di dalam tubuhnya itu mengalir darahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mau bagaimanapun keadaan habaib tersebut, tetap kita muliakan. Walaupun tidak wajib kita ikuti, kan? Ya. Ada yang harus kita ikuti, ada yang harus kita tinggalkan juga ada. Kalau misalnya karakternya bukan habaibnya yang kita tinggalkan. Ya kalau sifat itu seandainya si fulan habaib ini kok punya perilaku yang buruk, kalau sifatnya itu kan manusiawi, ya kan. Kalau menguntungkan kita, ibaratnya dari pendidikan ya boleh lah. Tapi kalau habibnya nyun sewu gitaran, ya kan, terus mungkin nyeleneh dari datuk-datuknya. Kalau sebisa mungkin kita bisa menasihati dengan cara yang baik, ya kan, yang persuasif supaya beliau itu kembali ke datuk-datuknya, itu wajib. Kalau nggak bisa ya diam, nggak mengikuti itu. Tapi wajibnya lagi kalau kita dengan min duriyatur rasul tetap muliakan, wajib. Mencium tangannya, bolak-balik, nggak apa-apa. Mencium, ya kan, karena di situ mengalir darah Rasulullah, nggak main-main ini. Betul. Ya kan. Kadang ada orang kalau sudah benci habaib lihat aja nggak mau, lihat di televisi nggak mau, lihat di HP langsung di sukral, ya kan, dihapus kadang di dalam galerinya. Itu ngawur menurut saya. Itu nanti, karena kan Nabi pernah mengatakan kalau nggak salah, walaupun puasa sampai kurus, ibadah sampai capek, sampai sujud, sampai jidatnya hitam, kalau masih ada terbesit rasa benci dengan salah satu di antara dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mayan Pak, tidak bermanfaat itu. Langsung dimasukkan sama Allah ke dalam api neraka. Jadi gini, kalau kita itu mengaku cinta Rasulullah, cintailah apa-apa yang Rasulullah cinta. Masya Allah. Ya, bukan hanya ke habaib aja. Jadi cintailah orang yang mencintai Rasulullah, orang yang mencintai ahlul bait Nabi, orang yang mencintai orang yang memperjuangkan perjuangan kanjeng Nabi, itu kita wajib. Ya kan. Jadi sesuatu yang seluruhnya itu berkaitan dengan Rasulullah, yang menjadikan senangnya Rasulullah, ya kita ikut mencintai. Jadi mencintai. Ada hikayah itu hakikatul mahabbah al-ittiba. Hakikatnya orang cinta itu mengikuti. Jadi kalau ada orang mengatakan cinta tapi tidak mengikuti ucapannya, perilakunya, maka itu bukan cinta, tidak dinamakan cinta. Tapi kalau cinta, misal cinta sama Nabi Muhammad, ya kita harus mengikuti cara beliau masuk kamar mandi, cara makan beliau dan lain sebagainya, kan? Yaitu wajib ya menurut saya. Jadi untuk mendongkrak keimanan itu salah satu yang menjadi pokok dasarnya itu yang menjalankan sunnah-sunnah kanjeng Nabi itu. Menjalankan sunnah-sunnah dari mulai yang terkecil lah, dari mulai makan, minum, pakai tangan kanan, berdoa, gitu kan. Itu penting, kayaknya sepele tapi penting sekali itu. Dari kita masuk ke rumah, keluar rumah, masuk kamar mandi, ya kan, masuk rumah itu dengan cara apa, baca apa, itu sebenarnya sepele-sepele. Insya Allah kalau hal-hal sepele itu kita perhatian ibaratnya, itu nanti akan mendapatkan kepekaan terhadap sesuatu yang besar. Masya Allah. Nah, ini gini Pak Argo, tadi kan sudah membahas tentang jenengan sampai bisa bertemu dengan Abu Yang Muhammad Mudrik, sampai ikut majelis, sampai kenal para habaib, terus sampai jenengan bisa bertemu dengan ulama yang masyhur, yakni Habib Umar bin Hafid. Itu bagaimana itu pesan
keindahan-keindahan beliau yang jenengan saksikan di depan mata jenengan, terus jenengan bisa sampai nyetiri beliau, itu keindahan-keindahannya yang jenengan rasakan itu seperti apa itu jenengan? Masya Allah ya, kalau kita mau bicara itu sebenarnya berat rasanya ya. Itu kalau kita mau bicara tentang apa yang Allah hadiahkan kepada saya. Satu contoh, salah satunya Allah mengizinkan saya untuk lebih dekat dengan ulama, di mana ulama itu insya Allah punya makom yang luar biasa. Masya Allah. Beliau bernama Al-Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafiz Syekh Abu Bakar bin Salim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Semoga beliau selalu diberi kesehatan, panjang umur, amin, lalu dijaga oleh Allah. Amin. Dan kita sebagai pendereknya, sebagai pecintanya, selalu sama Allah tuh ditetapkan kecintaannya pada mereka-mereka itu, dijaga cintanya fit dunya wal akhirah. Amin, amin. Kumpulkan kelak di yaumul qiyamah bersama orang-orang yang kita cintai. Jadi mengenai dulu saya itu dapat kesempatan bisa bersama beliau ya, Habib Umar, itu ceritanya panjang Ustaz ya. Jadi saya itu waktu itu pas waktu masih bekerja ya di lingkungan pemerintah itu, ya kebetulan di lingkungan pemerintah itu di kepolisian. Selain saya punya usaha, saya dulu kan di Kapolda bekerja ya, bukan Kapolda, Polda itu waktu itu. Di lingkungan Polda di bagian Samsat ya, registrasi itu banyak teman-teman tuh yang nanyain, kamu kok ngaji terus. Bahkan saya sampai ikut ngaji itu sampai bolos dalam pekerjaan itu, luar biasa. Saya sampai di SP itu luar biasa, di warning itu demi berangkat ngaji aja. Namanya hall itu kan hall di Surabaya itu nggak bisa sehari, minimal itu 2 hari lah ya. Nah itu kan, dan waktu hall itu kan mungkin nggak jatuh hari Minggu, jatuhnya biasa jam kerja, hari kerja itu kan biasa ya. Nah dari situ kan sering itu, tahun ada berapa kali itu hall dari mulai Solo Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsibul Malad Sintul Duror ya kan. Kita juga meninggalkan, pernah itu kan meninggalkan pekerjaan, sering itu. Terus Gresik itu kan ada beliau Al-Imam Al Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Asgaf Subul Kutub Gresik. Terus di Pasuruan ya, Habib Ja'far bin Saikhon Asgaf gitu kan. Terus ada lagi tiap itu awal-awal masuk kerja itu Sawal itu awal-awal masuk kerja itu ada itu hall di Jember, malah lebih jauh lagi itu Al Habib Soleh bin Muhsin Al Hamid itu. Masya Allah. Dari situ kan kegiatan-kegiatan saya di luar jam resmi saya itu, saya izin itu kan menjadi perhatian dari teman-teman. Ya kan? Teman-teman kantor itu perhatian, lu kuwi ngopo itu. Kamu tuh orang kerja, kamu orang kantor, kamu dinas. Kok sering kamu meninggalkan kayak gitu. Berarti sempet ditegur gitu sama ini ya. Bukan hanya tegur mulut, saya SP tadi. Sudah sampai tulisan ya, kalau enggak dipindahkan. Gara-gara ngikuti hal-hal yang ada di Nusantara ini. Ya, hati saya waktu itu pro dan kontra, tapi karena ya alam ya, karena sesuatu itu kalau sudah digerakkan sama Allah ya alhamdulillah jiwa itu dikasih tenang. Kerjaan saya tinggal ya, kalau dibilang bodoh gitu loh saya kok sampai beliau ini meninggalkan pekerjaannya untuk mengikuti hal-hal yang hal-hal orang-orang soleh di Nusantara ini, di antaranya Habib Ali Al-Habsi, Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, Habib Soleh Tanggul dan sebagainya. Jadi jadi perhatian teman khusus ini, akhirnya teman itu tanya-tanya, saya jelaskan semuanya, fadilah-fadilah tentang mencintai habaib, terus keuntungan-keuntungan apa kelak di yaumul kiamah gitu kan.
dengan kita mencintai Ahlul Bait Nabi, dengan kita mencintai ulama-ulama pejuang-pejuang Islam terdahulu itu, fadilahnya apa saya jelaskan waktu itu. Ya saya jelaskannya simple aja, saya nggak seperti ustadz, kiai, ulama-ulama. Saya menjelaskannya pakai yang sepele, lebih logis lagi. logis. Ya saya merasa gini aja, saya jelaskan ke mereka, aku dosanya akeh. Ya kan, aku dosaku akeh, ibadahku elek. Aku ra iso ngadep Gusti Allah dengan sholatku. Betul. Ya kan, dengan puasaku, dengan sedekahku ndak bisa. Dan saya masih belumuran dosa kalau saya dengan tidak ngembel-embel, tidak dompleng-dompleng dengan orang-orang pejuang-pejuang Islam itu, ya kan? Bagaimana nasib saya, kan nggak gitu. Nah, makanya saya perjuangkan, ya kalau dilihat orang bodoh ya, orang bekerja kok ditinggal kan, hanya untuk kegiatan, mungkin orang yang tidak paham lah mungkin bagi ya. orang yang nggak ngerti. Ya, tapi alhamdulillah berjalannya waktu nikmat-nikmat aja, nggak apa-apa. Bahkan sampai ultimatum yang terakhir sampai saya ibaratnya sampai keluar bisa meninggal pekerjaan itu ya luar biasa, karena kan semakin kita kesini cinta dengan para ulama, para habaib itu kan, ya otomatis kegiatan-kegiatan semakin menambah dan semakin ini pekerjaan itu semakin kalah. Ada itu kan pro dan kontra, berat ini mikir. Antara satu maisa pekerjaan, ekonomi keluarga, ya satu untuk akhirat. Nah saya malam itu sering nangis saya untuk memilih dua hal ini tadi. Di situ timbul sesuatu yang nggak tahu datangnya, insya Allah dari Allah. Diyakinkan, dimantapkan hati saya, keluar rezeki insya Allah ada. Gitu aja, karena saya juga punya usaha waktu itu. Bismillah saya pamit. Nah waktu itu teman-teman dari kepolisian itu ada salah satu teman itu, ya maaf ini nggak saya sebut nama ya, itu perhatian khusus sama saya. Aku iso cinta, iso sampai keluar dari pekerjaan itu, ceritakan gitu kan. Saya ceritakan sampai saya diundang ke rumahnya, kembali lagi untuk menceritakan. Akhirnya dia tertarik, cinta. Dari beberapa personil teman saya itu, ibaratnya tidak ada yang tertarik, satu ini tertarik, sering bertanya-tanya sama saya. Akhirnya dia pengen punya hajah di rumahnya itu, pengen undang maulid. Masya Allah, undang maulid. Tapi saya anggap wajar lah ya, karena dia belum mengenal tentang Dzurriyyah Nabi. Betul. Nah, jadi saya anggap wajar. Tapi waktu itu dia tidak bisa menghubungi saya, minta tolong saya tidak bisa. Dia itu ya ini karena Allah ya semua ya. Ini si Fulan ini mendapatkan kenalan teman, di mana teman ini punya guru namanya Al Habib Hasan Al Jufri, akrab sama Habib Hasan, dikenalkan sama Habib Soleh Al Jufri Solo yang ya benar ya, pesantren Darul Mustafa Habib Umar itu. Ya, Habib Umar. Setelah itu akrab sama Habib Soleh Al Jufri itu, beliau sering ke Solo, dan Habib Soleh kalau ke Semarang disinggahkan ke kediamannya Saibi ini, ya kan. Kemudian saking akrabnya diceritain lah sama Habib Soleh itu, ya kan, guru-gurunya Habib Soleh itu ngajarnya di belajarnya di mana, itu kan diceritain tentang Hadramut, Tarim, Yaman. Kan gurunya lah Habib Umar, ya kan. Setelah itu dia tambah cinta, ya kan, tambah cinta, itu ya, tambah cinta dengan Ahlul Bait Nabi, dengan para habaib. Itu di luar pandangan saya waktu itu. Saya sudah jarang sama dia. Jarang sama dia, sudah jarang bertemu lagi. Waktu itu lama itu, sampai berapa tahun itu. Bukan mutus silaturahmi, jarang ketemu gitu. Setelah itu dengar kabar bahwa Soibi ini sampai Hadramut ke Tarim. Masya Allah, pecinta baik baru, cintanya sampai dia bawa itu, sampai bisa hadir ke Tarim Hadramut, bisa ketemu Habib Umar, dia bisa ngikuti majelisnya Habib Umar di pondok pesantrennya itu Darul Mustafa ya, Tarim itu. Nah terus dengar ada kabar Al Habib Umar itu tahun 2017 waktu itu, 2017 akhir itu kalau nggak salah.
itu Habib Umar insya Allah mau hadir ke Indonesia. Wah. Mau safari maulid itu, safari dakwah, safari maulid ke Indonesia itu insya Allah. Nah setelah itu informasi Habib Umar mau datang itu kan santer itu di kalangan umum itu kan. Ya saya juga seneng waktu itu. Nah saya ditelepon sama Soibi ini, telepon, wah ya peluk-pelukan kita kembali ya. Ya pokoknya lama nggak jumpa, kembali membawa kabar yang indah. Nah ini Habib Umar, dia cerita panjang itu. Saya kenal Habib Hasan, saya kenal Habib Soleh, saya sudah sampai Hadromus. Kaget waktu itu. Kaget terus. Ya saya kenal Habaib itu ya karena kamu itu ngenalin saya. Jadi saya pengen itu kamu, karena saya kenal Habib, saya kenalkan nanti Habib Umar gitu. Beratnya seperti itu. Jadi alhamdulillah waktu itu saya sering bersama lagi dan saya dimasukkan ke dalam pembentukan panitia. Panitia kedatangan Guru Mulia Habib Umar itu. Ya, alhamdulillah kita mempersiapkan waktu yang cukup lama sebelum beliau hadir. Habib Umar, kita mempersiapkan waktu mempersiapkan akomodasi, tempat segala macam, perizinan, hampir 1 bulan lebih itu. Simpang 5, Unisula, Solo, semuanya, hotel-hotel kita itu ngalor ngidul sih. Jadi hatinya udah seneng, gembira, farah, wasurur akan kedatangan tamu yang mulia. Iya. Dan dari situ sampailah beliau itu di tanah Semarang, kota Semarang. Nah, alhamdulillah saya bisa temu langsung waktu itu melihat Habib Umar bin Hafid yang selama ini menjadi idola. Kami sering melihat fotonya, melihat videonya di streaming, kami lihat langsung. Masya Allah. Wah itu luar biasa, ini kayak hati itu kayak copot itu, kayak percaya nggak percaya itu waktu itu. Orang biasa melihat di sosial media ini langsung ketemu sama pecintanya. Iya, kita langsung di bandara waktu itu, bandara di Ahmad Yani itu Semarang itu, beliau naik pesawat private jet, pesawat pribadi itu. Wah luar biasa itu, kita ketemu dengan Habib Umar bin Hafid, kakaknya Habib Atos bin Muhammad, terus di situ ada Habib Soleh, ada Habib Jindan, Novel bin Jindan, terus di situ ada Habib Ahmad, macam banyak ulama di situ di bandara itu. Alhamdulillah saya juga daripada yang bisa langsung menjemput langsung di depan pesawatnya. Wah Masya Allah itu udah luar biasa buat saya, dia yang luar biasa itu. Wah senangnya Masya Allah nggak bisa dibayangin lah ya. Setelah itu melanjutkan perjalanan safari dakwahnya ke Pedek 55, ke Habib Hasan, terus ke Unisula, terus ke Simpang 5, terus istirahat di Hotel Ciputra, terus paginya di Masjid Baitur Rahman. Setelah Masjid Baitur Rahman geser di Kodam Patupeng itu. Setelah itu lanjut perjalanan Solo, kita ngikuti itu terus Parjo. Wah luar biasa, alhamdulillah. Dan lah ini momen yang dalam prosesi perjalanannya Habib Umar dari Semarang ke Solo sampai kembali lagi keluar dari Semarang itu, ada satu momen yang sangat luar biasa yang saya dapat itu. Masya Allah, pas waktu acara maulid di Masjid Riyadh itu ya, kebetulan waktu itu bagian kehadiran Guru Mulia Habib Umar. Setelah acara itu beliau punya acara pribadi. Nah di acara pribadi itu nggak tahu ya, tiba-tiba beliau itu nunjuk mobil saya. Waktu itu mobil saya itu ya dari panitia itu Alphard. Ya Alphard nggak terlalu muda sih ya, Alphardnya agak ya udah usia itu. Padahal banyak Alphard yang bagus itu banyak. Tapi tiba-tiba nunjuk mobil saya. Pengen mobil yang Alphard yang jenengan bawa. Ya yang saya itu langsung disuruh sama Al Habib Abdul Qadir Assegaf, muridnya Habib Umar yang tinggal di Surabaya itu. Parko itu Habib Umar ingin masuk mobil nyantung. Masya Allah. Saya enggak tahu, kayak percaya ya apa iya pura itu. Akhirnya
Ya memang tidak mau mobilku yang saya bawa ya saya nyupiri waktu itu. Wah, di dalam mobil tuh kayak percaya nggak percaya waktu itu. Masya Allah ini beliau tenan pora itu di dalam mobil tuh mah merinding saya. Luar biasa ini. Saya tuh nyupir sambil meneteskan air mata itu. Masya Allah. Ya ini mohon maaf bukan riak ya ini Ini tahaddusan binikmah. ini kan beliau bertanya saya bisa jawab apa adanya. Iya emang benar, memang yang saya minta itu cerita yang seperti itu biar saya bisa ngambil apa namanya ibrahnya, cara bisa mengambil pelajarannya, hikmahnya dan lain sebagainya. Ya luar biasa, alhamdulillah saya bersyukur sekali. Makanya dari itu kan flashback ke sini memang mencintai duriah Nabi itu Allah itu baratnya memberikan dua ya. Dunia sudah ditampakkan, akhirat insya Allah kita akan dipertemukan insya Allah dengan datuknya, datuk yang kita cintai. Wabil khusus para habaib ini. Nanti kita insya Allah akan ketemu dengan orang yang kita idolakan. Wabil khusus Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan mencintai duriahnya dengan ikhlas, dengan tidak membeda-bedakan, tulus kita mencintai. Dengan mencintai itu kita tidak harus pakai uang, tidak harus kita nyenengin aja apa yang kita bisa, yang kita mampu. Tidak dengan menyakiti hatinya. Ikuti kegiatan-kegiatan dakwah safarinya, duduk bareng. Saya sudah membuat beliau itu seneng, ya kan? Tata'alu, tawadu, bersimpuh di hadapan mereka, hikmah dengan mereka itu Ahlul Bait Nabi itu. Insyaallah kita nanti akan mendapatkan luar biasa nanti hadiah dari Allah, dari Rasulullah. Jadi alhamdulillah ya sedikit aja ya, dari saya ya beratnya. Jika mencintai duriah Nabi itu satu, jangan dibeda-bedakan, apalagi di akhir zaman. Kamu semuanya cinta 1000 habaib, tapi membenci satu habaib. 1000 habaib tidak bisa mensyafaati di depan datuknya itu, di depan Rasulullah. Naudzubillah. Itu catatan itu. Betul. Hanya karena sifat, hanya karena perbedaan prinsip, kamu membenci, kamu pakatnya apa? Betul. Tidak ada ranah ke situ ya, kita orang. Kamu cinta Habib Fulan, ya kan? Tidak seneng sama Habib Fulan, terus pangkatmu nih ngadepani Rasulullah itu apa gitu loh. Kita cinta itu yang tulus. Kalau kita nggak bisa ngikuti torekohnya habaib, diem mundur, itu lebih mulia. Itu aja masih kena sanksi itu di hadapan Rasulullah. Apalagi mencela, memfitnah. Tak boleh. Tidak boleh. Kalau Habib Allah yang di jalanan, Habib yang sering di mimbar sama cintai, tapi yang lebih diutamakan yang Habib yang berjuang di dalam datuknya, yang dakwah itu ya itu lebih diutamakan. Tapi tidak sedikit pun kita tuh membenci yang di jalanan, yang beda sifat-sifatnya dari Rasulullah, jangan. Kita kalau bisa mengembalikan perilakunya seperti datu-datunya itu yang anjuran dari Rasulullah. Kalau kita diem ya kita nanti kena tuntut sama Rasulullah. Caranya ya tidak boleh membentak, ajaklah, ajak Bib, jika berkenan ayo kita jajan ke sini. Supaya apa? Beliaunya nggak menceng ke sana. Beliaunya mau maksiat, Bib, anak ada fulus Bib, mau antum ayo kita makan enak Bib, supaya lari dari maksiat itu. Caranya tuh macam-macam. Bib enggak boleh antum kayak gitu Bib. Wah kurang ajar ini. Ngawur ini enggak ngilmu ini. Metode dakwahnya. Ya itu seperti itu. Bib anak ada fulus. Bib ini. Wah itu jelas Bib. Ini anak punya Bib gitu. Itu bagus. Itu pun semua kita dasari karena kita cinta kepada datuknya. Insyaallah ya akan menjadi perhatian khusus. Di metode itu kita harus yang cerdas ya. Jangan bodoh, jangan pakai nafsu, jangan pakai okol, jangan pakai otot. Ya intinya kita tuh mencari syafaatnya Nabi Muhammad. Luar biasa kelak dia mulia itu orang itu berbondong-bondong, berbondong-bondong itu minta syafaatnya Kanjeng Nabi. Dan Rasulullah ya pilih-pilih. Ya pilih-pilih Rasulullah. Siapa yang dulu? Ya kan? Sapa sing iso senengke aku biyen ning donya, salah satunya ya nyenengke duriahku ya Allah. Tapi kamu menyakiti satu aja dari duriahku, hatta kamu mati di Makkah, di dalam Ka'bah ditawafi wong sak donya, tak bisa itu nyelamatkan.
Adanya Mekah itu karena ada kemuliaan Rasulullah, karena Mekah itu disentuh Rasulullah, itu sudah itu jadi mulia. Artinya apapun yang berhubungan dengan Nabi Muhammad itu pasti akan menjadi mulia. Iya, apalagi duriahnya. Pokoknya jangan, pokoknya buat pemirsa di rumah, khususnya buat kita, jangan kita itu baratnya itu beda-bedain. Jangan mau habis ini, apalagi sampai memfitnah, ngerasani orang lain aja ndak boleh, saudara lagi, apalagi durian Nabi. Jangan, benar-benar jangan usahakan jangan. Kita itu buruk kok, kita itu dompleng. Ibaratnya kita itu datang ke rumahnya orang, ya kan? Orang itu di dalam rumah meh banting gelas, meh mulak-malik lemari, meh ngopen, itu kan rumahnya. Ya terserah, kita tuan rumah, kita itu tamu. Ibaratnya kira seneng kalau lunga, itu kan. Ya sudah kita kalah. Betul, ya kan dia meh ngopo-ngopo di rumah, ya terserah. Ya seperti habaib. Dunia ini punya habaib. Dikira siapa? Punya awal lah, itu tidak ada habaib kiamat sudah. Ini tidak ada pemandangan indah kayak gini. Laulah kalau ya Muhammad ma khalaqul aflak, gak diciptakan semua bumi seisinya, langit semuanya itu karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para dzurriyyahnya. Makanya apa namanya, mau nggak mau, suka nggak suka, kita tetap harus cinta, ngikuti dengan apapun apa namanya yang di situ, perilakunya Nabi Muhammad, ucapannya Nabi Muhammad, semua kita ikuti dengan dasar cinta, mahabbah kepada beliau. Dan kita memuliakan para dzurriyyahnya tanpa membeda-bedakan tadi ya kata beliau. Nah itu akan menjadikan kita mulia, karena kita ini kan istilahnya kita ini batu gitu. Mereka dzurriyyah min dzurriyyatin Nabi ini kan yakut, jadi ya yakut bainal hajar gitu. Yakut di bainal hajar. Kalau kita ini batu gitu. Jadi ada berlian satu, ada dzurriyyah satu, itu yang akan menyinari para batu-batu yang ada di sekelilingnya ini. Makanya kita kemanapun berada, ya sealim kita, seabdi ulama pun kita, jangan kita merasa lebih hebat dari min dzurriyyatin Nabi, kan gitu teman-teman. Jadi sealim apapun kita semua, misal apa ditakdirkan sama Allah menjadi ulama besar, tetap harus berpegang teguh kepada para habaib. Insyaallah. Nah itu yang akan tuntun kita menghadap kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menghadap kepada Allah, karena tidak ada pintunya Allah tidak akan terbuka melalui pintunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah mungkin ada himbauan lagi nggak dari Pak Argo untuk apa namanya selalu lebih meningkatkan terus kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW? Ya ini yang terakhir ya, insya Allah ya, ini khususnya buat saya sendiri dan bisa juga untuk pemirsa semua di rumah. Mari terus bersyukur, ya kan? Bersyukur, kita bersyukur mendapatkan rahmat yang luar biasa, ya kan? Jarang orang mendapatkan ini semua. Dan kita selalu mendoakan pada saudara-saudara kita, ya kan, yang belum mendapatkan kenikmatan ini, kenikmatan mencintai dzurriyyah Nabi. Betul. Ya kan, kita doakan, jangan kita egois. Kalau kita sudah mencintai yuk terus kita diam malah sombong ngalor ngidul, salah kita, tidak berkah berarti. Ya kan, kita doakan, kita aja masih berusaha mencintai. Iya, kita doakan saudara kita kenalkan perjuangan itu. Memang berat itu kan. Kita doakan, kita ajak orang, ya kan, untuk selalu mencintai Ahlul Bait Nabi. Insya Allah. Dan terus kita bersolawat kepada Habibuna Muhammad. Karena itu pintunya. Pintu segala pintu itu ya solawat. Betul. Ya kan? Ya. Kita bisa sholat, kita bisa segala macam, kita bisa birrul walidain. Ya kan, kita bisa bermuamalah yang baik di masyarakat. Itu ya karena sholawat. Kalau kita bukan ahli sholawat tidak bisa. Karena yang membawa adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja dari saya. Insya Allah kalau ini bermanfaat, kalau ini baik, insya Allah ini datangnya dari Allah. Kalau ini mungkin banyak kesalahan dari ucapan apa yang saya sampaikan, ini dari pribadi Al-Fakir yang notabene orang biasa ya Ustadz ya, mohon maaf. Wabil khusus pemirsa yang mungkin pecinta
channelnya Pak Irhas. Pak Irhas channel. Insyaallah diberkahi Allah ya. Amin amin amin. Insyaallah. Semoga kita dalam lindungan Allah. Amin. Semoga kelak kita dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai, Amin. orang-orang yang diridhoi Allah. Amin. Allah yang sulit dari kita dimudahkan. Insyaallah yang sakit dari kita segera disembuhkan. Amin. Insyaallah jatina hajat kita, insyaallah semuanya dikabulkan sama Allah berkat kemuliaan Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari saya Pak Irhas. Ya mungkin kalau ada salah ya tutur bahasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, percakapan majelis santai kita sudah usai. Mudah-mudahan duduknya kita di sini membawakan rahmat bagi kami bagi penonton semua, menjadikan tambahnya cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW beserta para dzurriyyahnya. Mudah-mudahan selalu ditingkatkan lagi iman, takwa dan cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Mudah-mudahan yang mendengarkan majelis kita, majelis santai ini diberikan, ditambahkan kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Karena mendengarkan tahadutsan bin ni'mah daripada beliau, mudah-mudahan dari tadi sampai paripurna ini mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sampai mendapatkan pandangan khusus dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi umat yang dicintai Nabi Muhammad. Amin. Menjadi umat yang mencintai dan dicintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Muhammad Rahman Argo yang sudah memberikan sedikit kisahnya beliau dari belum mengenal habaib sampai akhirnya bisa bersama-sama satu mobil bersama beliau Habibana Umar bin Hafid. Mudah-mudahan barokahnya nyampe kepada kita semua. Amin, amin. Barokahnya nyampe kepada keluarga kita, barokahnya nyampe kepada orang-orang yang kita cintai. Dan mudah-mudahan yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedang sulit dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.